wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emrap Siuri Sayara dari Prodi Perpajakan dengan NIM C0D024018. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang aspek fiskal dari aset lancar berupa beban dibayar di muka. Latar belakang, beban dibayar di muka merupakan biaya dibayarkan di awal periode tetapi manfaatnya diperoleh pada periode berikutnya, seperti sewa, premi asuransi, atau biaya langganan. Dalam akuntansi, biaya tersebut tidak langsung diakui sebagai beban, melainkan dicatat sebagai aset, dan dialokasikan secara bertahap sesuai masa manfaatnya. Dari sisi perpajakan, pengakuan biaya harus sesuai ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu biaya berkaitan dengan kegiatan usaha dan menjadi beban pada tahun pajak yang bersangkutan. Perbedaan tujuan antara akuntansi komersial dan fiskal sering menimbulkan perbedaan pengakuan biaya sehingga diperlakukan rekonsiliasi fiskal. Oleh karena itu, pemahaman mengenai aspek fiskal beban dibayar di muka penting agar perusahaan dapat melakukan pencatatan dan pelaporan pajak secara tepat sesuai peraturan yang berlaku. Perlakuan akuntansi atas beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka adalah biaya yang telah dibayarkan tetapi manfaatnya diperoleh pada periode mendatang. Berdasarkan prinsip akrual, biaya tersebut tidak langsung diakui sebagai beban, melainkan dicatat sebagai aset terlebih dahulu. Pada saat pembayaran, perusahaan mencatat beban dibayar di muka di debit dan kas atau bank di kredit. Selanjutnya, pada akhir periode dilakukan jurnal penyesuaian untuk mengakui bagian biaya yang telah menjadi beban, sesuai matching principle. Dalam laporan keuangan, beban dibayar di muka disajikan sebagai aset lancar jika masa manfaatnya kurang dari 1 tahun. Perlakuan fiskal atas beban dibayar di muka. Dalam perpajakan Indonesia, biaya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto apabila berkaitan dengan kegiatan usaha sesuai prinsip 3M, mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, jika biaya dibayar untuk beberapa periode, pembebanannya harus dialokasikan sesuai masa manfaatnya dan tidak boleh diakui seluruhnya pada tahun pembayaran. Tujuannya agar perhitungan pajak kena pajak atau PKP mencerminkan kondisi yang sebenarnya apabila pengakuan akuntansi komersial sudah sesuai dengan masa manfaatnya. Biasanya tidak diperlukan koreksi fiskal, namun jika seluruh biaya langsung dibebankan, maka perlu dilakukan koreksi fiskal positif. Perbedaan perlakuan akuntansi komersial dan fiskal. Perbedaan terjadi karena tujuan yang berbeda. 1. Akuntansi komersial bertujuan menyajikan laporan keuangan yang wajar. Fiskal bertujuan menentukan besarnya pajak terutang. Dalam akuntansi komersial, biaya dibayar di muka dicatat sebagai aset dan dialokasikan sesuai masa manfaatnya. Dalam fiskal, biaya hanya dapat dikurangkan jika memenuhi ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan berkaitan langsung dengan kegiatan usaha. Perbedaan ini menimbulkan rekonsiliasi fiskal berupa koreksi fiskal positif atau menambah laba fiskal dan koreksi fiskal negatif atau mengurangi laba fiskal. Contoh kasus dan penyelesaian. Kasus PT Maju Sejahtera membayar premi asuransi Rp24 juta pada 1 Januari 2025 untuk perlindungan selama 2 tahun. Pencatatan awal, beban dibayar di muka 24 juta, kas 24 juta. Pengakuan beban per tahun 24 juta rupiah dibagi 2 sama dengan 12 juta rupiah. Jurnal penyesuaian 2025, beban asuransi 12 juta rupiah, beban dibayar di muka 12 juta rupiah. Sisa 12 juta rupiah menjadi beban tahun 2026. Analisis fiskal. Karena biaya digunakan selama 2 tahun, maka secara fiskal juga diakui 12 juta per tahun. Jika perusahaan langsung membebankan 24 juta rupiah pada 2025, maka diperlukan koreksi fiskal positif 12 juta rupiah. Kesimpulan, beban dibayar di muka merupakan biaya yang dibayarkan terlebih dahulu tetapi manfaatnya diperoleh pada periode berikutnya, sehingga dalam akuntansi dicatat sebagai aset dan dialokasikan sesuai masa manfaatnya. Dalam akuntansi komersial, perlakuannya didasarkan pada prinsip akrual dan matching principle, sedangkan dalam fiskal mengikuti ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang mensyaratkan biaya berkaitan dengan kegiatan usaha dan dialokasikan sesuai periode manfaatnya. Perbedaan perlakuan antara akuntansi komersial dan fiskal dapat menimbulkan rekonsiliasi fiskal. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai perlakuan akuntansi dan fiskal atas beban dibayar di muka sangat penting
agar perusahaan dapat melakukan pencatatan dan pelaporan pajak secara tepat serta menghindari potensi sanksi perpajakan. Baiklah, mungkin cukup sekian saja materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhir dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.